Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Malam hari ini kita hadir lagi di Indonesian Lawyer TV dalam rangka bincang hukum mengenai tentang perlindungan advokat dalam menjalankan profesi. Tentunya rekan-rekan bahwa ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu dekat ini terkait dengan advokat pada saat ia menjalankan profesi, mengalami kekerasan ataupun yang lainnya. Maka tentu hal ini ada semacam dorongan, pertanyaan ataupun yang lainnya mengenai tentang bagaimana terkait dengan perlindungan advokat. Dan beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan surat dari Koalisi Penegak Marwah Profesi Advokat yang sekretariatannya ada di Padang, Sumatera, yang mana di situ ada kejadian salah satu rekan sejawat yang bernama Didi Cahyadi Ningrat begitu ya, yang mengalami kekerasan terkait yang bersangkutan pada saat menjalankan profesinya sebagai advokat. Sehingga dari koalisi ini berharap bahwa dari seluruh organisasi advokat untuk bisa memberikan solusi atau dorongan penegakan hukum dalam rangka menjaga marwah daripada profesi advokat. Oleh karena itu, maka pada malam hari ini kita akan mencoba untuk memperbincangkan mengenai tentang perlindungan advokat dalam menjalankan profesi ini. Dan tentu ini nanti juga terkait dengan undang-undang advokat, di mana undang-undang ini sudah sering diuji, bahkan terkait dengan khususnya pada pasal 16 mengenai tentang imunitas advokat, itu juga pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dan kemudian dikabulkan terkait dengan imunitas advokat di dalam maupun di luar daripada pengadilan. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini sudah hadir di dalam bincang hukum kali ini. Di studio sudah ada Bapak Advokat Imam Sujono, SHI MHJPL, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pengacara Indonesia. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam Bapak. Dan hadir pula rekan advokat muda, Advokat Abdullah Afif bin Mu'ala SHMH, advokat di kantor advokat Abdullah Afif bin Mu'ala & Partner. Selamat malam Mas Afif. Selamat malam Pak Iman. Dan yang sudah bergabung juga di Zoom malam hari ini ada rekan advokat Lutfi Komaruzzaman, sarjana hukum. Beliau advokat yang juga Sekretaris Jenderal PARI, Perkumpulan Advokat Republik Indonesia. Selamat malam Pak Lutfi. Selamat malam Pak Juman. Terima kasih. Selanjutnya telah bergabung pula tidak asing bagi kita rekan advokat Ainul Yakin SHI MH, advokat di kantor Ainul Yakin & Partner. Selamat malam Pak Ainul Yakin. Ya, selamat malam untuk semuanya. Ya. Baik, terima kasih. Rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, bahwa ini adalah persoalan penting bagi kita semua, para advokat, mengenai tentang perlindungan advokat ini. Karena tentu dalam menjalankan profesi kita sebagai advokat, maka kita ini perlu ada kenyamanan, perlu ada ketenangan, sehingga kemudian ketika menjalankannya juga enak, kemudian segala sesuatunya juga enak begitu. Sehingga tentu undang-undang sudah memberikan perlindungan terkait dengan hal ini. Akan tetapi terkadang masyarakat ataupun pihak-pihak lain itu tidak memahami terkait dengan keberadaan advokat yang terkadang menyamakan. Jadi advokat disamakan dengan klien. Padahal tentu advokat dengan klien tentu tidak bisa disamakan. Dia sebagai kuasa hukum tentu dia memiliki tugas yang berbeda
dengan seorang klien. Baik, selanjutnya kita ingin berbincang-bincang mengenai tentang hal ini. Pertama ingin saya berikan kesempatan kepada Pak Lutfi Komaruzaman, Sekjen Pari, untuk menyampaikan pandangan pendapatnya mengenai tentang hal ini. Silakan Pak Lutfi. Selamat malam bagi kita semua. Terima kasih kepada Pak Juman. Langsung saja pada pokok persoalan yang kita hadapi bersama-sama, bahwa advokat adalah sebagai profesi penegak hukum yang sudah diatur dalam pasal 5 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Kemudian pasal 16 yang sudah disampaikan oleh hak imunitas pengacara atau advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Ini tidak bisa dituntut pidana maupun perdata, baik di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Ini sudah jelas. Ini suatu hak imunitas yang diberikan negara kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Nah, saya kira ini perlu disosialisasikan kepada penegak-penegak hukum lain, biar tahu bahwa advokat kedudukannya sejajar dengan penegak hukum lain. Nah, ini perlu disosialisasikan kepada polisi, jaksa, hakim, bahwa kita itu sejajar. Kita sama-sama diberikan hak pelindungan oleh negara dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Nah, ini harus disosialisasikan oleh seluruh advokat. Terus kemudian pasal 28 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, bahwa advokat itu profesi yang mandiri, artinya diberikan kewenangan negara untuk mengawal tegaknya hukum di negara kita. Jadi siapapun siapapun yang menghalangi advokat dalam menjalankan tugasnya, ini berarti harus diberitahu bahwa advokat itu punya hak yang sama dengan penegak hukum yang lain. Lah, terus yang kedua, peranan negara. Peranan negara itu harus melindungi advokat, karena advokat itu garda terdepan dalam membela rakyat bagi para pencari keadilan. Nah, siapa yang membela rakyat pencari keadilan kalau bukan advokat? Itu saja untuk sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lutfi atas pandangan dan pendapatnya. Dan selanjutnya saya kepingin Pak Ainul Yakin untuk menyampaikan pendapat dan pandangan. Silakan Pak Ainul. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Saya kira ini perbincangan yang cukup hangat, mengingat situasi dan kondisi akhir-akhir ini. Saya kemarin membaca berita di media online bahwasanya teman-teman wartawan dan advokat melakukan aksi di depan Mabes Polri terkait dengan peran advokat selama ini. Dan saya juga miris kemarin membaca berita di Kalimantan juga ada tindak kekerasan sampai berujung kematian terhadap rekan sejawat kita. Terlepas ada motif apa, tapi yang penting harus perlu kita bawahi bahwasanya memang advokat di mata aparat penegak hukum lainnya itu sampai saat ini masih dianggap sebagai, ada yang menganggap sebagai pengganggu atau apa segala macam dalam tanda kutip. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lutfi tadi, bahwasanya advokat itu adalah sama, yaitu dengan aparat penegak hukum lainnya yang sudah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di pasal 5, dan advokat juga mempunyai hak imunitas. Itu jelas ada di pasal 16 Undang-Undang Advokat, yang awalnya bahwasanya hak imunitas itu adalah untuk pendampingan di dalam pengadilan, tapi tahun 2013 keluar putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 26 yang menyatakan bahwasanya perlindungan terhadap advokat itu baik di dalam pengadilan maupun di luar peradilan dalam rangka pembelaan terhadap klien. Nah, namun hak imunitas tersebut tidak mutlak. Perlu kita juga memahami bahwasanya terkait dengan hak imunitas tersebut ada hal yang perlu digarisbawahi, bahwasanya hal itu dijalankan dengan iktikat baik. Kuncinya di situ. Ketika iktikat baik itu tidak dijalankan, maka advokat bisa saja dilakukan penuntutan. Seperti dalam kasus contoh Fredrik Yunadi pada saat dia melakukan pendampingan terhadap Setia Novanto, yang mana dia merekayasa berbagai hal terhadap kliennya agar tidak datang untuk memberikan dalam pemeriksaan, sehingga dia merekayasa kecelakaan apa segala macam. Nah, hal ini adalah merupakan tindak yang tidak beritikat baik. Nah, ukuran itikat baik itu bisa kita lihat dalam Kode Etik Advokat Indonesia, serta dalam pasal 6 Undang-Undang 18 tahun 2003 itu juga sangat jelas bahwasanya di situ disebutkan kita tidak boleh, seorang advokat tidak boleh mengabaikan atau tidak memperdulikan klien, terus juga berbuat tidak patut, terus juga bersikap tidak hormat. Hal-hal itu merupakan bentuk-bentuk dari tindakan tidak beretikat baik. Nah, ketika tidak beretikat baik itu dilakukan oleh seorang advokat, maka dalam Undang-Undang Advokat juga jelas, dalam pasal 7 itu juga sudah dijelaskan mengenai sanksi-sanksi yang bisa dikenakan terhadap advokat, baik itu teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian tetap. Artinya kita benar memang diberikan negara suatu kekebalan hukum atau hak imunitas, tapi harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh, dengan beritikat baik. Jangan sampai karena kita merasa sudah diberikan kekebalan hukum dalam proses peradilan, kan kewajiban kita terhadap klien. Itu yang penting. Selanjutnya, terkait dengan perlindungan, saya pikir semua sama. Di mata hukum semua sama, baik siapa saja. Baik apakah itu advokat, apakah itu petani, apakah itu seorang nelayan, atau siapa saja, itu sama, di mata hukum sama. Artinya, setiap yang mempunyai peranan dalam menjalankan kewajiban terhadap perlindungan warga negara, maka dia harus memberikan perlindungan tidak membeda-bedakan, tidak pandang bulu. Sehingga keamanan dan kenyamanan setiap warga negara itu bisa dinikmati sebagai warga negara. Artinya, perlindungan itu bisa terhadap siapapun sebagai warga negara. Tetapi terkait dengan hak imunitas itu tadi adalah melekat terhadap advokat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ainul. Memang advokat memiliki imunitas, memiliki kekebalan, akan tetapi juga ada batasan dalam perlindungan advokat, ya. Barangkali Pak Imam, kami kesempatan untuk menyampaikan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama saya sampaikan salam hormat pada Pak Lutfi yang mungkin kali pertama kita bersua di acara Indonesia Lawyer TV. Untuk Selain ketemu di pengadilan tinggi. iya, kemarin kita ketemu yang kali kedua berarti kan, di forum umum. Ya. Untuk
perlu kita ketahui bahwa advokat ini pada dasarnya memang suatu profesi yang official noble, artinya profesi yang mulia. Bahkan terkait dengan pelaksanaan profesi ini ada hak imunitas sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16. Sebatas masih di dalam pengadilan. Lanjut seperti yang disampaikan tadi bahwa rekan Bapak Ainul juga Bapak Lutfi, ada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan nomor 26 garis miring 11/2003 bahwa ada lebih perluasan lagi dari Undang-Undang Nomor 16 tahun Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 advokat. Di sana sudah ada perluasan imunitas ini tidak hanya di dalam pengadilan, tapi ada penambahan di luar pengadilan. Jadi putusan tersebut memperluas imunitas yang sebelumnya hanya dalam pengadilan. Terkait dengan pelaksanaan imunitas, saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ainul, hak imunitas kita atau rekan-rekan sejawat sebagai advokat itu berlaku dan memang dilindungi oleh hukum, akan tetapi tidak absolut, artinya bukan tidak terbatas. Jadi sempat disampaikan juga rekan sejawat Ainul bahwa di sana ada itikat baik. Jadi selama menjalankan profesi ini, selama dalam rangka itikat baik, ini yang perlu kita garis bawahi, yang kita perlu pahami definisi dari itikat baik. Jadi itikat baik bisa dipahami menurut ahli, yaitu melaksanakan pembelaan terhadap klien demi tegaknya hukum, demi tegaknya keadilan berdasar hukum. Ini yang perlu kita pahami. Jadi imunitas itu bukan berarti tidak terbatas. Terbatas selama tunduk terhadap perundang-undangan ataupun kode etik advokat. Tadi seperti disampaikan dengan Ainul juga kasus Fredrik Yunadi, kenapa dia bisa menjadi tersangka, karena ya mau tidak mau kita harus berpikiran luas. Terkadang kita berada di dalam bingkai advokat sendiri yang merupakan profesi kita, terkadang kita harus menengok keluar bahwa di sana sering disebut para ahli hukum itu ada istilah obstruction of justice. Jadi suatu usaha atau tindakan menghalangi atau menghambat proses hukum yang berlaku. Termasuk ini yang dikaitkan dengan Fredrik Yunadi saat menjadi kuasa hukum Setio Novanto. Jadi alasan mereka adalah merintangi penyidikan. Ya memang kalau kita kadang-kadang berbicara hanya kita sebagai rekan sejawat, kita prihatin bahwa bagaimana mungkin advokat yang sudah mempunyai kekebalan atau imunitas ini bisa dijadikan kesakitan. Karena hasil penyidikan untuk lebih lanjut ini ada suatu peristiwa hukum yang membuktikan bahwa Fredrik Yunadi dan salah satu pihak di rumah sakit itu bekerja sama dalam rangka merekayasa keadaan atau kejadian, di mana si Fredrik, rekan sejawat kita Bapak Fredrik Yunadi, memesan rumah sakit sebelum kecelakaan. Itu kan aneh. Jadi ini yang perlu dipahami oleh rekan-rekan atau masyarakat umum. Jadi imunitas itu memang perlu dan sifatnya sifatnya memang benar-benar ada, tapi dalam imunitas itu harus kita pahami juga sifatnya
tidak absolut, artinya bukan tidak terbatas. Ada hal-hal lain yang menjadi batasan, misalnya etikat baik dalam arti bersesuaian dengan perundang-undangan atau kode etik advokat. Jadi bagaimana juga dan dengan profesi kita harus sesuai dengan undang-undangan atau hukum, norma hukum ataupun kode etik advokat. Jadi itu yang penting. Jadi imunitas dalam profesi advokat ini yang menjadi perlindungan hukum ini memang benar menyampaikan rekan-rekan atau rekan sejawat Bapak Ainul, bersifatnya tidak absolut atau bukan tidak terbatas. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Yang kedua, saya menyoroti apa yang kadang-kadang atau akhir-akhir ini sering terjadi peristiwa yang tidak patut untuk terjadi, tapi di lapangan rekan kita mengalami hal-hal yang bisa disebut kriminalisasi, dan saya rasa penyebutan kriminalisasi itu kurang. Saya rasa lebih bisa disebut sebagai premanisasi, jadi tidak munafik. Terkadang kita dalam hal menjalankan tugas profesi ini di lapangan terkadang berbenturan dengan pihak-pihak, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator, Bapak Juman. Terkadang kendalanya di lapangan kita ini dianggap sebagai klien, mau tidak mau, ya bagaimana kita menyikapi ini? Memang harus ada pemisahan. Jadi pandangan kita sebagai advokat dan pandangan mereka tentang kita sebagai klien itu memang harus dibedakan. Selama kita menjalankan profesi advokat sebenarnya, iya, kita hanya sebagai wakil mereka dalam hal pemberian kuasa. Tapi rata-rata kadang-kadang mau tidak mau di lapangan kita menghadapi fenomena seperti ini. Kadang-kadang juga rekan kita mengalami atau menjadi korban karena apa? Karena dianggap, yaitu salah satunya kita dipandang sebagai klien. Jadi mau tidak mau kita harus punya antisipasi bagaimana untuk menyikapi hal ini tentang praktek-praktek, bukan hanya masalah kriminalisasi rekan-rekan sejawat kita, tapi sudah sangat miris. Beberapa rekan ada bahkan yang menjadi korban premanisasi. Jadi di lapangan mereka seringkali dihadapkan pada masalah-masalah semacam preman atau hal-hal yang bersifat non yuridis atau orang-orang tidak punya legal standing dalam hal menangani perkara yang ada ini. Jadi ya, lebih dari itu sebenarnya yang saya pikirkan itu apa yang kita tempuh atau semacam yang harus kita lakukan ke depan agar hal ini tidak terjadi lagi. Yang pertama terkait penegakan hukum, terkait di dalam hal yuridis tadi disampaikan oleh ketua, tadi disampaikan oleh rekan sejawat Bapak Lutfi, kita perlu sosialisasi ke penegak hukum lain. Itu memang benar. Jadi kadang pemahaman ini suatu saat kita dianggap apa ya, advokat itu kadang-kadang dipandang sebelah mata, kadang-kadang dianggap malah suatu merintangi suatu proses peradilan. Misalnya saja yang sering terjadi dalam proses penyelidikan atau penyidikan perkara yang di kepolisian. Karena itu kalau saya pribadi, saya tidak mau dikatakan seperti ini. Saya harus bertindak tegas. Saya ini officium noble. Ini profesi kita, profesi yang terhormat dan itu dijamin oleh undang-undang. Di menjalankan profesi mereka juga harus menghargai. Itu kendala yang di masalah peradilan. Yang kedua,
masalah yang di lapangan ini yang agak sulit. Jadi seolah-olah kita bekerja di lapangan itu bekerja secara individual, jadi tidak ada perlindungan komunal, jadi perlindungan yang membawahi seluruh profesi advokat terkait kriminalisasi ataupun premanisasi. Ini yang saya rasa perlu ke depan. Mungkin sekian dulu. Baik, terima kasih Pak Imam. Banyak hal tadi sudah disampaikan mengenai tentang bagaimana advokat menghadapi premanisme ya. Karena tentu perlindungan terhadap advokat ini tentunya perlindungan secara hukum, tetapi kalau secara individu di lapangan ini kan memang agak susah karena masyarakat tidak paham juga mengenai tentang keberadaan advokat dan klien yang kadang-kala disamakan begitu. Baik, saudara-saudara sekalian, nah ini coba kita minta pendapatnya Mas Afif. Gimana Mas Afif? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini menarik terkait dengan hak yang diberikan kepada advokat saat menjalankan profesinya. Advokat diberi hak imunitas atau kekebalan hukum, dan sudah dijelaskan mengenai hak imunitas tersebut pada pasal 16 Undang-Undang tahun 18 tahun 2003 tentang advokat, yang mengatur advokat tidak boleh atau tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Dan berdasarkan konteks pengaturan tersebut, maka advokat dalam menjalankan profesinya yang didasarkan atas perintah undang-undang dapat dikecualikan atas perbuatan yang dilakukan sepanjang melindungi kepentingan kliennya. Pengertian hak imunitas ini berkembang sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 26/PUU angka Romawi 11/2013 yang menyatakan bahwa pasal 16 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maksud adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana di dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Nah, maksud adanya frasa di luar sidang pengadilan ini didefinisikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sebagai upaya pembelaan advokat sejak kliennya diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka di luar persidangan. Adanya imunitas ini dimaksudkan sebagai proteksi bagi para advokat agar independen dan mandiri dalam melakukan tugas profesinya. Lantas, apakah penggunaan hak imunitas ini bisa digunakan seluas-luasnya? Atau adakah pembatasan penggunaan hak tersebut? Nah, pembatasan hak imunitas advokat, penggunaan hak imunitas advokat tentunya harus dilakukan adanya pembatasan karena bertentangan dengan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945.
yang mengatur setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga pembatasan atas penggunaan hak imunitas tersebut didasarkan atas itikat baik yang dimaknai dalam atau yang dijelaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa yang dimaksud dengan itikat baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Terima kasih. Ya, artinya kalau merujuk kepada pasal 6 Undang-Undang 18 2003 itu kan seorang advokat dapat dikenai tindakan apabila berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, harkat, martabat profesi atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau perbuatan tercela. Artinya hak imunitas yang dimiliki oleh advokat itu tidak akan berlaku kalau apa yang dia lakukan justru malah merendahkan derajat martabat profesinya sebagai advokat dengan misalkan melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan atau perbuatan yang tercela. Saya pikir maksudnya seperti itu ya. Baik Mas Hafid, ini tadi sudah banyak hal yang sudah disampaikan terkait dengan persoalan dasar hukum, perlindungan advokat, kemudian bagaimana kemudian menghadapi premanisme dan lain sebagainya. Nah, ini yang terpenting lagi barangkali yang sering menjadi pertanyaan itu bagaimana peran organisasi advokat. Nah, ini kadang kan ketika ada sebuah kejadian begitu, maka kemudian selalu ditanya ini organisasinya bagaimana tindakannya terhadap advokat yang terkena masalah begitu. Barangkali Pak Imam bisa sambung terkait dengan peran organisasi advokat. Nah, kebetulan Pak Imam kan Sekjen Perari. Nah, kira-kira kalau ada anggota Perari yang kemudian terkena, ini kira-kira organisasi mau berbuat apa begitu? Oke, terima kasih Bapak Zulfa. Ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, profesi kita adalah profesi yang terhormat. Dan kita tidak munafik, tidak semua rekan sejawat bisa melakukan profesi ini dengan apa yang seharusnya. Jika di sana ditemukan atau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat etik, pelanggaran etik, kalau pidana jelas ranah dari kepolisian. Tapi hal-hal yang bersifat etik, mau tidak mau OA punya tanggung jawab dalam hal pembinaan anggotanya. Ya, mau tidak mau bagaimana, ini merupakan tugas kita bersama semua organisasi advokat untuk benar-benar melindungi profesi ini. Jadi kita tidak menginginkan ada anggota yang pada praktek di lapangan justru tidak mampu menjalankan officium nobel, nanti malah mencemarkan profesi kita. Meskipun demikian, kita akan berusaha melakukan pembinaan. Jadi pembinaan bagaimana agar apa yang dilakukan oleh rekan sejawat kita itu tidak terulangi lagi. Ini untuk menjaga marwah officium nobel advokat, kita harus memberikan sanksi atau pembinaan. Jika tidak, nantinya justru akan mengancam officium nobel dari profesi yang kita emban bersama. Di mengenai tindakan atau pembinaan dari Dewan Etik bisa memberikan surat atau teguran lisan, atau bisa juga teguran tertulis, atau pembatasan penonaktifan beberapa waktu. Jadi ada batasan waktu mereka tidak boleh berpraktek menjalankan profesi advokat yang officium nobel. Yang terakhir, apabila sudah dirasa
memang mentok dan tidak bisa dilakukan pembinaan, ya mau tidak mau kita akan membekukan atau memberikan sanksi Pemberhentian gitu ya. larangan untuk praktek. Iya. Jadi kita lakukan hal ini dalam rangka untuk menjaga fungsional dari profesi kita. Tentunya semua pembinaan maupun sanksi ini diberikan ketika sudah ada pemeriksaan atau bukti yang kuat tentang kesalahan yang dilakukan oleh rekan sejawat kita. Gitu Bapak. Baik, terima kasih Pak Imam. Saya masih ingat bahwa ada salah satu anggota kita ya yang waktu itu terkena masalah, tetapi ternyata masalahnya tidak berkaitan dengan menjalankan profesi. Jadi menjalankan bisnis ya, karena bisnis pribadi, tetapi tetap menjadi tanggung jawab organisasi untuk bisa memberikan pendampingan kepada yang bersangkutan, dan itu pun dikembalikan lagi kepada advokatnya, apakah advokat itu berkenan untuk diberikan pendampingan dan lain sebagainya. Saya pikir ini semua organisasi advokat juga memiliki tanggung jawab yang sama, karena peran daripada organisasi advokat di samping dia harus meningkatkan kualitas mutu daripada advokat, juga dia punya tanggung jawab untuk bagaimana kemudian para advokat ini bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya begitu ya, sesuai dengan profesinya, tidak melantur, sehingga kemudian bisa menurunkan terhadap marwah dan kehormatan advokat dan juga organisasi advokat tersebut. Baik Pak Ainul Yakin, barangkali mau menambahkan ini, bagaimana selama ini peran daripada organisasi advokat, karena kita tahu kan bahwa organisasi advokat saat ini kan banyak sekali ini ya. Jadi karena banyaknya itu kadang kemudian suka lempar istilahnya, lempar tanggung jawab begitu. Jadi ketika ada seorang advokat yang mengalami seperti yang tadi disampaikan, kemudian dilihat, oh ini dari OA mana, oh ini dari OA ini, sehingga yang lain seolah-olah tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan atau bantuan dan lain sebagainya. Ini bagaimana Pak Ainul melihat hal yang demikian? Bagaimana pada saat peristiwa pemidanaan terhadap Mas Bambang Wijayanto pada saat itu, bahwasanya dia dilaporkan melakukan pidana, yaitu mengarahkan saksi. Nah, pada saat bersamaan juga di organisasi advokat juga menyelenggarakan sidang etik terkait dengan tindakan apa yang dilakukan oleh Mas Bambang Wijayanto tersebut. Nah, dan putusannya dinyatakan bahwasanya hal tersebut bukan merupakan pelanggaran etik atau pelanggaran kode etik advokat. Nah, ketika itu bukan dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan putusan Dewan Etik, tetapi kenapa proses perkara yang di kepolisian berjalan terus? Nah, ini yang kadang-kadang menjadi tanda tanya, apakah ini ada persoalan lain selain hukum atau persoalan hukum yang semestinya. Kalau kita berbicara persoalan hukum semestinya, maka seharusnya mematuhi apa yang sudah diputuskan oleh Dewan Etik pada saat itu, sehingga proses pemidanaannya otomatis harusnya dihentikan karena dianggap oleh Dewan berdasarkan putusan Dewan Etik itu bukan merupakan suatu tindak pelanggaran etik. Ketika bukan suatu pelanggaran etik, maka tentunya bisa dipastikan bahwasanya itu bukan sebuah tindak pidana. Nah, namun pada saat itu proses di kepolisian jalan terus sampai akhirnya ke kejaksaan, dan di kejaksaan akhirnya dikeluarkan surat deponering, atau kalau di kepolisian kejaksaan itu deponoring, itu perkara diberhentikan atas kepentingan umum. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita untuk sama-sama kita pahami. Jangan sampai karena kita ini merupakan
sama-sama aparat penegak hukum dengan kepolisian, dengan kejaksaan dan kehakiman, tapi kita berbeda pendapat atau berbeda persepsi. Sehingga langkah-langkah yang harus dilakukan oleh organisasi advokat, maka seharusnya kita harus sering berdiskusi bersama mereka agar pemahaman-pemahaman yang selama ini terjadi perbedaan itu bisa disamakan persepsinya terhadap persoalan-persoalan yang demikian tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Baik Pak Ainul, memang seringkali ya kita lihat bahwa kadang untuk membedakan apakah ini masuk dalam kategori kode etik ataukah pidana terkadang tipis sekali ya, sehingga orang itu kemudian mencari semacam potong kompas begitu. Kalau pelanggaran etik ini nanti dimungkinkan mungkin tidak memiliki efek jerah dan lain-lain, maka kemudian dia langsung lakukan aja, kemudian pelaporan atau pengaduan ke kepolisian begitu. Jadi pidananya yang kemudian dijalankan. Baik, barangkali ada masukan Mas Afif terkait ini. Ya, terima kasih. Sebetulnya sudah dijawab oleh Bapak Imam Sujono selaku Sekjen Beralih dan rekan Bapak Muhammad Ainul Yakin, yang cukup jelas di situ penjelasannya terkait dengan pelindungan advokat atas menjalankan profesinya, dan cukup jelas juga di situ dijelaskan bahwasanya tindak pidana yang dilakukan oleh advokat karena tidak adanya etikat baik, maka di situ advokat sebagai penegak hukum sama di mata hukum bahwasanya kalau melakukan tindak pidana atau tindak yang lainnya, maka advokat tersebut juga akan mendapatkan perilaku hukuman yang sama. Baik, terima kasih Mas Afif atas masukannya. Dan kita sudah 1 jam ya untuk mendiskusikan ini, dan sudah banyak pandangan pendapat terkait dengan persoalan perlindungan advokat. Tentu begini, kira-kira apa yang perlu untuk kita lakukan agar supaya perlindungan advokat dalam menjalankan profesi ini bisa maksimal begitu. Jadi agar supaya tidak terjadi masalah dan lain sebagainya, kira-kira ada nggak yang supaya ini para advokat ini terutama baik yang tergabung di organisasi yang hadir ini ataupun yang di luar itu sama-sama merasa nyaman begitu dalam menjalankan. Kira-kira apa yang perlu harus dilakukan perlindungan maksimal bagi advokat? Barangkali Pak Imam bisa kasih masukan. Ya, terima kasih Bapak Iman. Ini terkait langkah konkret. Sebenarnya ini dari sisi teorinya gampang sekali dengan beberapa diskusi atau semacam membuat kesepakatan bersama antara penegak hukum. Akan tetapi prakteknya ini pasti sulit karena di mana pasti instansi penegak hukum yang satu dengan yang lain, bahkan kita sebagai penegak hukum yang berdiri itu bahkan akan saling menarik di antara kewenangan yang ada. Jadi memang perlu sosialisasi, mungkin salah satunya diskusi-diskusi atau seminar atau pembahasan tentang perlindungan hukum ini di ranah publik atau ranah para ahli, sehingga harapannya akan didapatkan suatu kesepakatan bersama, suatu MOU, Memorandum of Understanding, jadi pemahaman yang sama
konsep dan pelaksanaan dari perlindungan hukum advokat dalam menjalankan profesinya. Karena tidak, ya susah, nanti akan tetap ada subjektivitas di antara lembaga penegak hukum maupun institusi atau organisasi advokat itu sendiri. Demikian Bapak Jonan. Jadi tidak hanya barangkali dengan para penegak hukum lain, tetapi juga dari organisasi advokat ini juga harus sering-sering ini ya, ada semacam sinergitas supaya nanti tidak ada istilah memperlakukan yang tidak sama, karena dianggap bahwa itu bukan advokat dari organisasi saya, maka nggak perlu saya. Kan ada yang memiliki stigma pandangan yang seperti itu, padahal itu kan tidak demikian begitu. Jadi equality before the law, jadi semua orang ini kan sama di hadapan hukum, mestinya seperti itu. Barangkali Pak Ainul bisa menambahkan untuk apa kira-kira yang perlu kita lakukan agar perlindungan advokat ini bisa maksimal begitu. Dulu pada zaman Kapolrinya pada saat Bapak Timur Pradopo, itu organisasi advokat pada saat itu masih satu, Pradi, itu pernah dilakukan nota kesepahaman atau MOU antara organisasi advokat dengan Kapolri. Jadi dalam MOU tersebut, seingat saya bahwasanya jika ada advokat yang diduga melakukan tindakan atau tindak pidana yang tidak tertangkap basah tentunya, tidak tertangkap tangan maksudnya, maka itu perlu adanya klarifikasi dari organisasi advokat terkait dengan upaya pembelaan atau pendampingan. Jadi advokat tidak serta-merta bisa dipanggil, namun harus melalui organisasi advokat. Tapi sayangnya sepertinya nota kesepahaman tersebut entah tidak diperpanjang, saya juga kurang tahu persis, dengan begitu banyaknya juga seiring dengan begitu banyaknya organisasi advokat, sepertinya hal tersebut juga tidak bisa kita jadikan rujukan lagi. Tapi hal tersebut merupakan upaya-upaya yang sangat strategis dan real sebenarnya untuk bisa dilakukan kembali, sehingga perlindungan terhadap advokat itu bisa lebih maksimal ketika pucuk organisasi itu bersinergi dengan pimpinan, baik itu kepolisian dengan Kapolri ataupun aparat penegak hukum. Jadi perlu bersinerginya dalam tindakan yang real seperti yang dulu pernah dilakukan, yaitu bikin nota kesepahaman bersama, sehingga hal itu bisa untuk perlindungan terhadap advokat. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Ainul atas masukan dan pandangannya terkait dengan apa yang harus dilakukan agar supaya perlindungan advokat ini bisa maksimal ke depannya. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan yang saya hormati, ini sudah 1 jam ke depan kita sudah memperbincangkan mengenai tentang perlindungan advokat dalam menjalankan profesi. Memang tentunya kita tahu bahwa permasalahan terkait dengan advokat dalam menjalankan profesi ini memang selalu ada dan selalu timbul. Barangkali juga dengan jenis dan macam yang selalu berbeda begitu ya, dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan kita berharap bahwa sudah tidak ada lagi lah kita mendengar bahwa advokat yang kemudian tidak dihormati atau advokat yang yang kemudian dianiaya ataupun yang lainnya. Maka tentu kita tahu tadi sudah kita perbincangkan banyak bahwa perlindungan terhadap advokat ini jelas diatur di dalam Undang-Undang Advokat. Kemudian juga
tentu di samping dilindungi oleh undang-undang, maka kembali lagi kepada masyarakatnya, di mana masyarakat yang selama ini tidak memahami mengenai tentang bagaimana peran advokat yang kemudian disamakan dengan klien. Karena kalau masyarakat kemudian menyamakan bahwa advokat itu sama dengan kliennya, maka tentu hal ini akan merugikan terhadap advokat sebagai pembela, sebagai penegak hukum. Karena tentu yang kita dengarkan tadi bahwa ada mediasi, ada hal-hal lain lah, kekhawatiran, dan itu terjadi karena ketidakfahaman masyarakat mengenai tentang posisi advokat sebagai penegak hukum yang selalu kadang-kala disamakan dengan klien. Sehingga tentu tadi ada masukan terkait dengan peran daripada organisasi advokat yang memang selama ini memiliki peran untuk meningkatkan kualitas daripada advokat, juga memiliki peran bagaimana kemudian advokat memiliki marwah, kewibawaan, dan lain sebagainya. Maka tentu advokat harus juga sinergi dengan para penegak hukum yang lain, dan juga organisasi advokat juga ada sinergi dengan organisasi-organisasi advokat yang lain yang memang secara fakta sekarang juga banyak sekali ada di Indonesia. Baik saudara-saudara sekalian, rekan-rekan, saya pikir diskusi atau bincang-bincang hukum terkait dengan pelindungan advokat dalam menjalankan profesi ini saya pikir cukup, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada rekan-rekan advokat terkait dengan hal ini, agar supaya ke depan terkait dengan pelindungan advokat ini bisa semakin baik, dan kemudian advokat menemukan jati dirinya sebagai officium nobil atau profesi yang mulia. Dan kita akan ketemu lagi pada bincang hukum berikutnya dengan materi yang tidak kalah pentingnya lagi terkait dengan persoalan hukum. Demikian dari saya, Zuman Malaka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.